Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Teratai Putih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa menghadiri kajian Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan dengan kita menghadiri ini menjadi wasilah kita untuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Rasulullah SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang dengan jalan tersebut dia menuntut ilmu, mempelajari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas surat Al-An'am ayat yang ke-161 pekan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-162. Pembahasannya agak panjang. Namun sebelumnya kita baca dari mulai Qul inna salati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada pembahasan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada nabi kita ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus tersebut bentuknya? Yaitu dinan qayyimah, yaitu agama yang qayyimah, yang lurus, yang merupakan millata Ibrahim hanifah, yang merupakan millah Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk dari golongan orang-orang yang musyrikin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya dalam sejarah tidak bisa dipisahkan. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan zuriyah, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Dan kedua-duanya mendapatkan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, kekasih Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha ittakhadha Ibrahima khalila kama ittakhadhani khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalila, kekasih Allah, Khalilur Rahman. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya sebagai khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an juga kedua-duanya disebutkan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Nabi Ibrahim juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an itu juga sebagai uswatun hasanah. Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang dilakukan, syariat, berupa syariat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim itu juga dilanjutkan dengan ibadah syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti haji, khitan. Itu apa? Termasuk ibadah yang syariah yang dilanjutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau di dalam sebuah doa pagi atau zikir pagi dan zikir sore, itu salah satunya Rasulullah SAW menyebutkan ketika pagi, asbahna ala millatil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asbahna, kami berpagi-pagi, ala millatil Islam, berada di atas millah Islam, agama Islam. Wa kalimatil ikhlas, dan berada di kalimat yang ikhlas, tauhid, la ilaha illallah. Wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berada di atas agama nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berada di agama millah Ibrahim. Jadi diakui bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam millahnya sama, dinnya juga sama, yaitu dinul Islam. Dan agama juga hanif, yang lurus, yang tidaklah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanif itu adalah apa? Agama yang pertama jauh dari perbuatan syirik, yang kedua jauh dari perbuatan kesesatan.
Jadi jauh dari perbuatan syirik, yang kedua jauh dari ibadah yang sesat. Itu namanya apa? Hanif. Ya. Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, jadi Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ayyul adiyani ahabbu ilallah. Jadi Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasul, agama apa yang Allah sangat sukai? Maka kata Rasulullah SAW, al-hanifiyah as-samhah. Agama yang hanif, yang lurus, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari perbuatan syirik serta jauh dari kesesatan, as-samhah yang toleransi. Makanya kata-kata toleransi itu apa? Dalam Islam disebut as-samahah. Artinya apa? Tasamuh. Tasamuh itu apa? Artinya toleransi. Jadi agama yang toleransi. Maka kalau Islam diajarkan toleransi, Islam sudah mengajarkan gitu. Jadi apa? Nggak perlu lagi orang mengajarkan umat Islam tentang toleransi. Kenapa? Karena di dalam Islam juga sudah diajarkan bagaimana toleransi di dalam apa? Islam. Jadi toleransi itu apa? Bukan menurut manusia, bukan menurut person, tapi menurut Al-Quran bagaimana, menurut hadis bagaimana, dan bagaimana Rasulullah SAW melakukan toleransi. Jamaah sekalian, kemudian Allah SWT menyebutkan bagaimana agama yang hanifah muslimah, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan kalimat kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakan hai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku, ibadahku, wa mahyaya, ya-nya pendek. Karena ada yang baca panjang, wa mahyaya wa mamati, padahal apa? Ya-nya pendek. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, baru panjang tinya, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya itu untuk Allah, karena Allah, bagi Allah yang rabbil alamin, yang menciptakan ini alam. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kaum musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi ayat yang apa kita baca ini apa? Menjelaskan kepada kita bahwa kaum musyrikin mereka menyembah kepada selain Allah. Dan mereka juga menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi ketika beribadahnya kepada selain Allah. Ketika menyembelih binatang ternak, maka mereka menyembelih dengan nama selain Allah. Berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin fa inna salatahu lillah, disebutkan dalam ayat tadi, bahwa salatnya itu adalah karena Allah. Wa nusukahu ala ismihi wahdah, dan ibadahnya atas nama Allah saja. Nah, kata-kata nusuk, ada yang mengartikan nusuk itu ibadah secara umum. Ada juga nusuk itu diartikan secara khusus, yaitu adzabhah, yaitu menyembelih, al-udhiyah. Ya, jadi apa nusuk itu apa? Artinya apa? Menyembelih binatang ternak, sehingga menyembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan. Makanya di dalam apa? Menyembelihkan kita diperintahkan untuk membaca bismillah. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menyembelih binatang ternak itu dengan nama Bismillata wal Uzza atau wal Hubal, dengan nama apa? Berhala-berhala yang mereka sembah, mereka sebut dalam apa? Penyembelihan mereka. Maka Allah SWT luruskan, wa nusuki, sembelihanku, ya, itu semuanya apa? Atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, linya pendek lagi. Ya.
Jangan sampai linya panjang. Kalau linya panjang itu khitabnya perempuan. Objeknya apa? Perempuan. Tapi kalau li umum laki-laki. Ketika disebut laki-laki maka masuk kepada perempuan. Fasalli li rabbika wanhar, maka bersolatlah, maka melaksanakanlah solat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya solatnya, sembelihannya hendaknya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrikin mereka menyembah berhala-berhala dan menyembelihnya pun karena berhala. Jadi apa? Karena berhala. Maka Mujahid mengatakan arti makna nusuki apa sih nusuki? Ada beberapa makna. Tadi yang pertama ibadah secara umum. Jadi kata-kata nusuki ada yang mengartikan apa? Ibadahku. Mungkinnya ada yang mengartikan apa? Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya solatku dan ibadahku. Tapi juga ada yang mengartikan Mujahid, seperti Mujahid, yaitu salah seorang tabi'in, ulama tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas, mengatakan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya solatku dan nusuki, dan nusuku. Apa yang maksud dengan nusuk? Adzabahu fil haji wal umrah, yaitu penyembelihan di dalam ibadah haji dan umrah. Kan di dalam ibadah haji dan umrah ada apa? Ada yang menyebab apa? Ketika kita bayar dam itu apa? Nusuk. Ada juga apa? Pada saat Idul Adha, di apa? Waktu haji, itu apa? Juga disebut apa? Nusuk. Makanya kata-kata nusuk itu menjadi akun itu. Nusuk. Jadi kalau kita mau masuk apa? Mau ikut bisa di raudhah ya, masuk ke raudhah itu harus apa? Masuk ke akun nusuk biar kita bisa masuk gitu. Jadi kata-kata nusuk itu apa? Lebih khusus lagi yaitu penyembelihan pada saat haji dan umrah. Walaupun ada juga nusuki sebagaimana Sa'id bin Jubair mengatakan wa nusuki itu dzabhi, sembelihanku. Kapan saja gitu. Sembelihanku apa? Nusuk. Walaupun apa? Disebutkan pada waktu haji, ada juga apa? Pada waktu Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi 'idin bi kabshaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban di saat hari raya Id. Kalau berkorban itu kalau disebut Id berarti apa? Idul Adha. Walaupun hadisnya mengatakan yaumi Id, maksudnya Idul Adha. Kenapa? Karena yang namanya korban disunahkan di Idul Adha, tidak di Idul Fitri. Walaupun hadisnya idin doang gitu. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi 'idin kibshaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban pada saat hari raya Id, Idul Adha, bikabshaini, dengan 2 kambing kibas. Ada namanya kambing kibas, kambing yang gede. Kambingnya apa? Gede. Dagingnya juga banyak. Enggak krempeng tuh. Ada orang berkorban dengan apa? Dengan kambing yang tau enggak krempeng? Krempeng itu cuma tulang kelihatannya gitu ya. Kesian gitu. Wa qala hina dzabahahuma, dan Rasulullah SAW mengucapkan atau membaca pada saat menyembelih 2 kambing kibas, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi Rasulullah membaca ayat apa? Ayat ini, wajjahtu, aku menghadap, wajhiya, mukaku. Jadi aku menghadap, mukaku menghadap gitu. Lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dan kami apa? Saya pun apa? Hanif, lurus, tidak melakukan kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrikin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semuanya karena Allah yang menciptakan ini alam.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah dan dengan demikian itulah aku diperintahkan untuk ikhlas karena Allah tidak menyekutukannya, wa ana awwalul muslimin, dan saya termasuk yang pertama sekali dari orang yang muslim. Jamaah sekalian, menurut Qatadah, ayat yang mengatakan wa ana awwalul muslimin maksudnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad min hadhil ummah, yaitu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim adalah Rasulullah. Makanya apa? Wa ana awwalul muslimin. Dan ayat ini pada akhirnya nanti menjadi sebuah doa iftitah. Doa iftitahnya bagaimana? Disebutkan dalam hadis dari Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir istaftaha, maka beliau membaca doa iftitah atau istiftah. Jadi doa istiftah atau doa iftitah itu doa di awal sebelum membaca Fatihah dan setelah takbir, namanya apa? Doa istiftah atau doa iftitah. Boleh dua. Dan doanya sebetulnya banyak riwayat-riwayat yang mengatakan apa tentang doa apa? Tentang bacaan doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Termasuk juga wajah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Itu saja. Ada juga wajah tu dan lain lagi. Nah, ini salah satu yang dibaca Rasulullah SAW dalam doa iftitah atau istiftah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebetulnya doanya itu bukan sampai di situ. Kalau dalam riwayat apa? Hadis, doanya itu bukan sampai di situ. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, doanya itu panjang. Habis itu baca apa? Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ bacanya doa iftitahnya. Cuman kan kita kadang-kadang kebanyakan sampai apa? Wa ana minal muslimin. Padahal tamamnya, lengkapnya itu sampai di situ. Nah, kalau imam baca ini nih sampai apa? Tamam sampai sempurna, makmum pada apa? Pada nanya nih, imam kapan baca Fatihah ini nih? Dan tadi apa? Panjang banget gitu. Tapi memang begini bacaannya gitu. Ya. Kalau kita sholat sendiri bisa yang seperti ini untuk baca apa? Doa iftitah. Yang pendek ada tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, atau apa? Yang pendek lagi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, di dalam hadis riwayat menyebutkan ya, tanpa wa ana awwalul muslimin. Hadis tersebut menyatakan wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maka para ulama menjelaskan, kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wa ana awwalul muslimin. Karena Rasulullah adalah orang yang pertama sekali beriman pada umatnya, untuk umatnya aja. Dan untuk umatnya membaca wa ana wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Jadi apa? Tanpa awal. Kenapa? Karena memang sesuai bahwa kita termasuk orang yang apa? Muslim. Tapi untuk Rasulullah apa? Wa ana awwalul muslimin. Itu disebutkan di apa?
dalam Bulughul Maram yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan bahas nanti tentang bagaimana doa tadi. Namun sebelumnya kita akan masuk kepada tadi wa ana awal muslimin. Maksudnya Rasulullah SAW termasuk orang yang pertama sekali muslim di tengah-tengah umatnya. Tentunya Rasulullah yang pertama kan? Dan itu apa? Sesuai. Jamaah sekalian, fa inna jami'al anbiya qablahu kulluhum kanat da'watuhum ilal Islam. Dari sini, dari ayat ini maka semua nabi-nabi sebelumnya semuanya mereka berdakwah kepada kaumnya, mengajak agar kaumnya itu berislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya adalah apa? Dakwah tauhid dan dakwah untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asluhu ibadatullahi wahdah, dan dasar asal ibadah kepada Allah saja. Jadi dasar dakwah itu apa? Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah pertama. Makanya Allah SWT mengajarkan kepada Nabi kita, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam ayat ini. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Jadi sini salat duluan. Salat. Ketika kita salat karena Allah SWT. Wa nusuki ibadahku. Nusuk itu semuanya, baik ibadah secara keseluruhan maupun adzabihah, penyembelihan. Wa mahyaya, hidup kita juga. Wa mamati, dan mati kita, semuanya kita lakukan orientasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian manusia, bukan karena dunia, bukan karena menunggu sanjungan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Kata-kata Rabb itu sudah kita bahas dalam surat Al-Fatihah. Yaitu Rabb itu apa? Yang menciptakan ini alam. Rabb juga yang mengatur ini alam. Rabb juga yang menentukan kehidupan ini alam. Makanya disebut Rabbil alamin. Walaupun kalau kita artikan Rabb ke dalam bahasa kita, itu dengan arti apa kalau bahasa kita? Rabbi, artinya apa? Ya Rabbi, apa? Wahai Tuhanku. Kalau ilahi, artinya apa? Sama juga kan gitu. Makanya beda. Kalau ilah adalah al-ma'bud bihaq. Kata-kata ilah itu al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan benar itu adalah ilah. Makanya Allah itu adalah ilah. Allah itu yang disembah dengan benar. Sedangkan Rabb tadi pencipta ini alam, yang menentukan ini alam, yang mengatur kehidupan ini alam. Walaupun di dalam terjemahan Al-Quran zaman dulu, ketika kata-kata Rabb itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Apa? Dulu, zaman dulu itu apa? Saya lihat apa? Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Saya nggak tahu tuh, kok tiba-tiba artinya apa? Pernah nggak lihat terjemahan zaman dulu itu? Seru sekalian alam gitu ya. Jadi segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Padahal kata-kata seru bahasa kita apa seru? Seru banget tuh. Mainnya seru banget itu. Makanya kan ini namanya bahasa kan. Mungkin bahasa zaman dulu seru ya seperti itu gitu. Tapi sekarang beda lagi gitu. Kan namanya bahasa kan kadang-kadang bisa berubah. Dan makanya saya sering katakan bahwa Al-Quran ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu belum tentu bisa mewakili apa yang diinginkan dalam Al-Quran. Sehingga di sana dibutuhkan tafsir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi semua para nabi yang sebelumnya, mereka berdakwah mengajak kepada Islam, dan asal ibadahnya itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT menyebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih
illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu, hai Rasul. Ya. Jadi tidaklah kami utus sebelum engkau, hai Muhammad, dari kalangan Rasul, kecuali kami telah wahyukan kepada Rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yaitu wahyunya berupa sampaikan bahwasanya tidak ada ilah. Kata-kata ilah apa kan? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah. Illa ana, kecuali ana. Maksudnya apa? Kecuali Allah. Ananya di sini apa? Allah. Fa'budun, maka sembahlah Allah. Sembahlah aku, kata Allah SWT dalam ayat ini. Kemudian juga dalam ayat lain juga disebutkan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kalian berpaling untuk diajak enggak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling, fama sa'altukum, maka tidaklah aku minta kepada kamu min ajrin, berupa upah. Jadi ini ucapan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ketika berdakwah yang begitu panjang sampai 950 tahun berdakwah, umatnya cuma sedikit yang ada di kapal doang gitu, yang lain kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di kapal berapa orang? Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan macam-macam lah situ ya. Tapi yang jelas anak-anaknya ikut di situ kecuali Kan'an. Anak yang 3, Sam, Hafid, apa? Ada lagi satu lagi. Siapa lagi? Yehuda. Bukan ya. Ya. Itu ada 3. Ada 3 yang ikut dan akhirnya menjadi apa? Menyebar ke dunia. Menyebar ke dunia. Itu dakwanya enggak tanggung-tanggung sampai ratusan tahun, 950 tahun. Saking keselnya Nabi Nuh, kalau bahasa kita nih, tapi para nabi kan apa? Mereka diberikan semacam kalau bahasa kita kesabaran. Makanya Nabi Nuh kan termasuk apa? Nabi yang ulul azmi, yang sabarannya luar biasa, yang sabarnya itu apa? Luar biasa. Ini bahasa kita aja nih. Tapi para nabi kan apa? Sabar dan sayang kepada umatnya. Sayang kepada apa? Umatnya. Maka beliau berdoa, qala ya Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan engkau biarkan di permukaan bumi ini satu orang pun dari orang-orang kafir. Maksudnya apa? Hancurkan mereka, jangan engkau biarkan mereka. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum, karena sebenarnya kalau engkau biarkan mereka masih hidup, orang kafir itu masih hidup, yudillu ibadak, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Wala yalidu illa kafirun fajjara, dan tidaklah mereka melahirkan kecuali orang-orang kafir yang durhaka. Itu doanya apa? Nabi Nuh ketika melihat umatnya membangkang. Padahal Nabi Nuh, "Fama sa'altukum min ajrin," saya tidak akan minta kepada kalian upah. In ajriya illa 'ala Allah, tidaklah aku minta upah kecuali hanya kepada Allah, yaitu berupa pahala. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang muslim, termasuk golongan orang yang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bertauhid. Jadi Nabi Nuh apa doanya apa? Qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Tidaklah mereka melahirkan kecuali fajiran kaffara, orang-orang yang durhaka, yang kafir juga. Tapi Nabi kita ketika disakiti oleh umatnya justru didoakan dengan kalimat Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaumku itu petunjuk, hidayah, karena sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa saya ini sebagai seorang nabi dan rasul. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebenarnya mereka tidak tahu kalau saya ini seorang nabi dan rasul. Kenapa?
Karena arju min aslabihim ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Jadi Rasulullah SAW ketika didatangkan, Rasulullah kan pernah ke Taif. Sampai di Taif bukan disambut tapi disambit oleh masyarakat Taif sampai berdarah kakinya. Kemudian Rasulullah duduk di sebuah taman kurma, anggur situ. Di sebuah kebun lah maksudnya. Kemudian datang malaikat Jabal, penunggu gunung, mengatakan, ya Rasulullah, Allah SWT apa? Menyuruh saya untuk apa? Kalau engkau izinkan untuk menghimpit dengan 2 gunung Uhud kepada kaum yang telah menyakiti kamu, maka saya akan himpit mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Arju min aslabihim. Ini daerah mana nih? Di Mekah, di Madinah. Yaitu di apa? Di daerah apa? Madinah. Kan di daerah Madinah kan banyak apa? Kebun korma, kebun apa? Anggur di sana ya. Saya masih mengharapkan dari keturunan mereka agar ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah masih ngarepin, walaupun orang tuanya nggak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya masih mengharapkan anak keturunannya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim juga disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ini ayatnya panjang ya, kita baca. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah yang membenci milahnya Ibrahim kecuali orang yang sudah membodohi dirinya, orang bodoh. Yang membenci milahnya Ibrahim, orang yang bodoh. Safi itu apa? Bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan sungguh kami pilih Ibrahim di dunia. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah manusia pilihan. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sesungguhnya di akhirat nanti dia termasuk golongan dari orang-orang yang solihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, serahkan dirimu kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka kata Nabi Ibrahim dalam ayat ini yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, aku serahkan diriku kepada Rabb yang memiliki ini alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya. Nabi Yakub pun berpesan kepada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku. Di sini Nabi Ibrahim memanggil anaknya, Nabi Yakub memanggil anaknya dengan apa? Ya baniya. Ya baniya. Tidak ya ibni. Atau ya bani apa? Ya ibni, tapi apa? Ya baniya. Wahai anak-anakku. Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah telah memilih lakum untuk kalian ad-din, agama, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini pesan Nabi Ibrahim dan pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kata-kata muslim masuk mukmin, maksudnya apa? Mukmin, muslim, bertauhid kepada Allah SWT. Di dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memesan kita agar mati dalam keadaan muslim. Nabi-nabi pun, dan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan nabi-nabi lain, mereka juga berpesan kepada keluarganya agar mati dalam keadaan muslim. Kenapa penting mati dalam keadaan muslim? Karena orang kalau mati dalam keadaan tidak beriman, tidak bertauhid, gak ada harapan dia masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi kalau dia mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertauhid, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada harapan dengan keimanannya. Dengan apa? Keimanannya masih apa? Ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Makanya ketika orang itu dicabut rohnya, itu hari penentuan. Orang ketika dicabut rohnya oleh malaikat apa? Maut. Tahu malaikat maut? Kenal? Nggak kenal ya. Orang ketika dicabut rohnya oleh malaikat maut, itu hari penentuan seseorang. Apakah dia nanti bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak, tergantung akhir hayatnya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat di akhirnya. Di akhir hayat kita itu bagaimana amal kita. Masih bertauhid apa enggak? Masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau enggak, sulit untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya. Makanya jangan sampai iman itu tergoda dengan adanya macam-macam hal yang bisa menjerumuskan kita untuk batalnya keimanan. Apalagi di akhir tahun kemarin, Desember, macam-macam deh orang. Macam-macam. Padahal kita jaga iman kita. Kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi Yusuf pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati dalam keadaan muslim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, engkau telah berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau ajarkan aku ilmu-ilmu takwil. Jadi Nabi Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi, takwil mimpi, takbir mimpi. Fatiras samawati wal ardh, engkau adalah pencipta langit dan bumi, anta wali, engkau adalah pelindungku, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah saya dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis solihin, dan jumpailah aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi aja minta diwafatkan dalam keadaan muslim, padahal kalau kita lihat imannya kan tinggi. Nabi siapa yang gak kenal tauhidnya? Dia dapat wahyu, tapi masih tetap minta pada Allah Subhanahu wa taala agar mati dalam keadaan muslim. Kenapa khawatir? Nah sekarang apakah umat Islam khawatir gak pada akhir hayatnya dia? Sementara kehidupannya dicampur. Ketika mereka merayakan hari raya, agama mereka ikut. Ketika mengucapkan hari raya mereka ikut. Kan gitu. Bukan gak apa-apa. Ini kan toleransi kan gitu. Toleransi itu sudah diajarkan oleh Islam dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk aku agama aku. Ustaz itu kan cuma sekedar ucapan doang, selamat hari Natal, Merry Christmas. Iya, tapi yang namanya ucapkan itu bisa jadi. Tahu gak orang menikah dengan apa sih? Ketika ijab kabul dengan apa? Ucapkan kan? Jadi selesai jadi suami. Orang ketika mentalak istrinya dengan apa? Ucapan, jadi istrinya tertalak. Jadi jangan sekedar apa, itu kan cuma sekedar ngomong doang, Ustaz, ucapan doang. Tapi ucapan itu menjadi hukum. Jangan main-main dalam masalah apa? Keimanan. Tapi kan ada ustaz-ustaz, ada kiai ulama yang membolehkan. Itu bukan dalil. Apa yang itu bukan dalil. Yang menjadi dalil itu adalah Al-Quran, hadis, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Jadi jangan kita melihat itu ada ulama-ulamanya
ngetop lah Ustaz. Ya. Ustaz kampung aja berani ngomong begitu, dia ulamanya apa? Ulama ngetop. Ustaz kan ulama kampungan doa, atau kampungan kali ya. Itu bukan jadi dalil. Tapi yang menjadi dalil adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itu yang jadi dalil. Jadi kita jangan enteng-enteng melihat apa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan muslim. Maka kita pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan muslim. Allahumma qawwi imanana, ya Allah berikanlah kekuatan iman kami. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah, teguhkanlah hati kami senantiasa berada di atas agamamu ya Allah, senantiasa bertauhid kepadamu ya Allah, agar kami bisa mati dalam keadaan iman dan mendapatkan surgamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita yang senantiasa kita panjatkan dalam setiap hari, Allah SWT matikan kita dalam keadaan iman, Islam, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.